Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, yang berkat Dia dan bersama Dia kita menjadi ahli waris Allah. Kepada umat di Roma, Santo Paulus berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, adalah anak Allah. Santo Paulus kemudian berkata, sebab kalian menerima bukan roh perbudakan yang membuat kalian menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Abba ya Abba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya jika kita menderita bersama Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama Kristus. Maka adorasi menjadi saat kita menyembah Tuhan Yesus. Dan karena Kristus kita diberi anugerah Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah, bisa menyebut Allah sebagai Abba ya Bapa. Dan sebagai anak Allah kita menjadi ahli waris bersama Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita ini pantas, bukan. Kita menjadi anak-anak Allah itu karena kita ambil bagian, berpartisipasi dalam keputraalan Yesus Kristus sendiri. Dialah satu-satunya anak Allah yang sejati, yang dari sononya Sang Putra, yang menjadi manusia. Maka Kristus sebagai anak Allah inilah yang memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah sesudah kita dianugerahi Roh Kudus. Lalu apa artinya menjadi ahli waris? Menjadi ahli waris berarti kehidupan Allah boleh kita alami, kita boleh menerima, ambil bagian dalam hidup Allah sebagai ahli waris Allah. Dalam hidup sehari-hari saja, kata ahli waris sudah menunjukkan betapa semua harta, milik, dan segalanya dari entah itu orang tua, kakek, nenek, atau orang yang menjadikan kita ahli waris akan memberikan warisannya. Sudah terbayang kalau itu triliuner atau miliarder atau itu akan menjadi sangat hebat. Tapi itu duniawi sekali. Tapi bayangkan itu. Lalu kalau menjadi ahli waris Allah, itu lalu kita mewarisi apa? Menjadi ahli waris Allah itu intinya adalah menjadi orang, kita sebagai umat, sebagai anak-anak Allah yang menerima hidup Allah sendiri. Dan itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang memberikan warisan kepada anaknya atau cucunya atau kepada siapa,
dia mau memberi. Itu kan cuma entah hartanya, entah apa miliknya duniawiyah yang bisa diwariskan. Kadang juga bisa bermakna metaforis ketika ngomong kita mendapat warisan semangatnya, cita-citanya, perjuangannya. Itu betul. Tetapi orang-orang ini yang memberi warisan kepada kita atau kepada siapapun tidak pernah bisa memberikan hidupnya sendiri. Itu hanya Allah yang bisa memberi kepada kita. Dan hidup Allah itu sudah diberikan kepada kita, bukan hanya janji, bukan hanya dalam benak atau bayangan kita. Kita mendapat warisan hidup Allah sendiri dalam Ekaristi Kudus. Dengan menyambut tubuh Kristus, kita menerima hidup Allah sendiri. Maka baik ketika kita saat ini merenungkan betapa beruntungnya kita. Kita pasti bersyukur sebab setiap perayaan Ekaristi itu membuat kita memperoleh hidup Allah sendiri. Dalam bentuk tubuh Kristus, seluruh Allah Tritunggal hadir dan ada, seluruh Deus Trinitas itu ada dan hadir. Maka ketika kita menyembah Yesus Kristus dalam adorasi sekarang ini, baiklah kita menyembah Tuhan yang mulia, yang memberikan hidupnya kepada kita. Dan masih di bulan November, kita memohon supaya orang-orang beriman yang telah meninggal memperoleh pengampunan dan beroleh kurnia yang didambakan, yaitu hidup abadi dalam kemuliaan dan damai sejati, damai abadi di surga. Dan bila itu terjadi, itulah secara penuh mereka alami warisan hidup Allah sendiri. Mereka bersatu dengan hidup Allah sendiri. Itulah surga, itulah makna menjadi ahli waris yang abadi. Semoga arwah orang beriman memperoleh keselamatan abadi, damai abadi karena kerahiman Tuhan sebagai bentuk dari ahli waris yang mereka cecap untuk selamanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.